Pernah kepikiran gak sih, apa rahasianya pelajaran yang benar-benar nempel di kepala siswa? Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah kerangka kerja universal untuk menciptakan pengalaman belajar yang berdampak dan gak terlupakan. Yuk kita mulai bangun pelajaran yang sempurna, bareng-bareng! Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari fondasinya, yaitu tujuannya. Terus kita bedah dua pilar utamanya, bahan ajar dan media. Setelah itu, kita lihat cetak biru untuk masing-masing, dan terakhir kita lihat contoh-contoh praktisnya di lapangan. Jadi, apa sih yang bikin satu pelajaran itu klik di kepala siswa, sementara yang lain lewat gitu aja? Jawabannya itu bukan sihir loh, tapi ada di cara kita merancang setiap komponennya dengan sengaja dan penuh perhatian. Dan inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, hal pertama yang paling fundamental. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus sepakat dulu soal kenapanya. Kenapa kita repot-repot merancang pelajaran? Apa sih tujuan akhir yang mau kita capai? Nah, ini dia, mindset shift yang penting banget. Bahan ajar itu bukan sekadar kumpulan materi atau daftar fakta. Bukan. Bahan ajar itu adalah alat utama kita untuk membangun pemahaman yang mendalam, mengasah keterampilan, bahkan ikut membentuk karakter. Jadi tujuannya bukan cuma biar siswa tahu, tapi biar mereka bisa dan akhirnya menjadi. Sip! Nah, buat ngebangun pelajaran yang kokoh, kita butuh dua pilar utama, bahan ajar dan media. Keduanya ini sering banget ketuker, padahal perannya beda banget. Ngerti bedanya itu adalah kunci. Gini deh, bayanginnya gini. Bahan ajar itu adalah resep masakan kamu. Isinya, ilmunya, kontennya, pokoknya apa yang mau kamu sajikan. Nah, media pembelajaran itu adalah alat masaknya, panci, wajan, piring saji, atau bagaimana cara kamu menyajikan resep tadi. Keduanya penting kan, tapi fungsinya jelas beda. Oke, sekarang kita bongkar cetak biru yang pertama, bahan ajar. Gimana sih cara kita merancang resep atau konten pelajaran yang benar-benar kuat dan bergizi buat siswa? Ini adalah prinsip-prinsip dasarnya. Setiap bahan ajar harus relevan sama tujuan dan juga kontekstual, alias nyambung sama kehidupan nyata siswa. Tapi, coba deh lihat poin keempat, berpusat pada siswa dan aktif. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Pelajaran terbaik itu bukan saat gurunya yang bersinar, tapi saat siswanya yang jadi aktor utama. Dan ini prosesnya runut banget, ada 6 langkah. Semua dimulai dari tujuan besar kurikulum, terus kita pecah jadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Dari situ kita tentukan materinya, susun alur logisnya, baru deh kita kembangkan isinya. Proses ini memastikan semua yang kita buat itu punya arah yang jelas dan terukur. Jadi, wujudnya di dunia nyata kayak apa sih? Ya, bisa macam-macam. Bisa berupa modul yang terstruktur, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang menantang, atau bahkan video penjelasan singkat yang kita rekam sendiri. Semua ini adalah wadah untuk konten yang udah kita rancang tadi. Oke, resep kita udah jadi nih. Sekarang, mari kita lihat cetak biru kedua. Memilih alat masak yang paling pas. Gimana cara kita menyajikan konten ini dengan cara yang paling efektif dan menarik? Coba perhatiin deh, fokusnya sekarang beda. Kalau tadi kita fokus ke konten, sekarang kita fokus ke pengguna dan konteks. Media ini menarik nggak buat siswa? Gampang nggak dipakainya? Dan lihat poin terakhir, bisa nggak kita manfaatin apa yang ada di sekitar kita? Ini soal kepraktisan dan keterlibatan. Lihat polanya kan? Prosesnya mirip banget sama pembuatan bahan ajar. Kenapa? Ya karena konten dan cara penyampaiannya harus sama-sama didasari tujuan yang jelas. Mulai dari tujuan, pilih jenis, rancang, buat, dan yang paling krusial, uji coba. Jangan sampai niatnya bikin gampang, malah jadi ribet buat siswa. Dan pilihannya, banyak banget. Buat belajar kosakata, kartu kata sederhana buatan sendiri bisa efektif banget. Buat pelajaran biologi, nggak ada yang ngalahin benda nyata. Dan buat kuis yang seru, alat digital gratisan kayak Quizizz bisa jadi andalan. Intinya satu, pilih alat yang paling pas buat tugasnya. Cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana para guru keren di luar sana ngejadiin semua ini nyata. Ini dia beberapa contoh praktis yang bisa langsung kamu contek dan modifikasi. Ini contoh yang brilian banget dari prinsip dampak tinggi, biaya rendah. Bikin kartu huruf dari kardus bekas itu bukan cuma gratis, tapi juga ngasih pengalaman sensorik yang bikin siswa bisa benar-benar merasakan bentuk setiap huruf. Ini jauh lebih nempel daripada cuma lihat di buku.
Teknologi itu nggak harus ribet dan mahal loh. Video penjelasan singkat yang kamu rekam pakai HP aja udah bisa jadi game changer. Siswa bisa muter ulang videonya sampai paham, dan kamu nggak perlu ngulang-ngulang penjelasan yang sama di kelas. Simple tapi efektif banget. Alat-alat seperti Canva ini benar-benar ubah permainan. Kamu nggak perlu jadi desainer grafis profesional buat bikin materi yang visualnya menarik dan interaktif. Cuma dengan beberapa klik, kamu bisa ciptain media yang bikin siswa semangat buat belajar. Dan yang terakhir, tapi sering banget kelupaan, media pembelajaran terbaik yang kita punya, ya dunia di sekitar kita. Halaman sekolah, teman dekat rumah, pasar, itu semua adalah laboratorium hidup yang penuh dengan bahan pelajaran. Ajak siswa keluar dan biarkan mereka belajar langsung dari sumbernya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Pada akhirnya, semua cetak biru, semua proses ini, muaranya adalah kreativitas kita sebagai pendidik. Karena guru yang kreatif menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan berdampak. Itulah tujuan kita semua kan? Jadi cetak birunya udah ada di tangan kamu. Alat-alatnya udah siap. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Karya luar biasa apa yang akan kamu bangun untuk siswa-siswamu selanjutnya? Terima kasih telah menyimak.